Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Damiristanto, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu mata kuliah yang biasa saya ampu, yaitu mata kuliah Media Pembelajaran Informatika, di mana mata kuliah ini berjalan pada semester 3, khususnya pada program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Mata kuliah ini memberikan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep dasar media pembelajaran dengan fokus penerapannya di bidang ilmu informatika. Dalam mata kuliah ini akan mempelajari berbagai jenis media pembelajaran informatika, mulai dari software pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran online, video pembelajaran, software simulasi komputer, game edukasi, serta pemanfaatan teknologi terkini seperti augmented reality, virtual reality, sampai pada penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk pembelajaran. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan pengalaman dalam merancang dan mengembangkan media pembelajaran informatika yang responsif terhadap kebutuhan pembelajaran di era digital. Dengan demikian, di akhir mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuannya di bidang ilmu informatika dengan keterampilannya dalam merancang media pembelajaran untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang dinamis dan efektif. Mata kuliah Media Pembelajaran Informatika ini juga mendukung capaian pembelajaran lulusan di program studi Pendidikan Teknik Informatika, yaitu capaian pembelajaran lulusan nomor 4 mampu menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan standar yang berlaku. Dan CPL nomor 6 yaitu mampu mengimplementasikan rancangan multimedia menjadi produk akhir multimedia. Di dalam mata kuliah Media Pembelajaran Informatika ini terdapat dua capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu menganalisis teori dan konsep media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan penyampaian materi pembelajaran di bidang informatika. Yang kedua, mengembangkan produk media pembelajaran dengan menerapkan teori dan konsep multimedia untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran di bidang informatika. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah Media Pembelajaran Informatika ini, disusunlah runtutan materi pembelajaran mulai dari pengenalan konsep media pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat peran, fungsi, dan karakteristik media pembelajaran. Selain itu juga mahasiswa diperkenalkan tentang konsep bidang ilmu informatika, di mana di dalamnya terdapat kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk menguasai bidang ilmu informatika. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, mahasiswa diajak untuk belajar konsep media pembelajaran informatika, di mana di dalamnya memuat jenis-jenis media pembelajaran informatika, kemudian bagaimana cara menganalisis pemilihan jenis media pembelajaran yang tepat, dan bagaimana kita menentukan media itu supaya dapat meningkatkan keterampilan di bidang informatika. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga sampai ketujuh akan dijelaskan secara detail jenis-jenis media pembelajaran informatika, mulai dari software pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran online, video pembelajaran, simulasi komputer, dan game edukasi, di mana setiap pertemuannya akan membahas secara detail kelebihan dan kekurangan jenis media pembelajaran informatika. Selain itu juga membahas bagaimana sih peran jenis media pembelajaran informatika ini dapat meningkatkan keterampilan di bidang informatika. Selain itu juga setiap pertemuan akan menjelaskan atau mendemonstrasikan contoh penggunaan media pembelajaran informatika ini yang dikemas untuk menyampaikan suatu materi dalam sebuah pembelajaran, khususnya di bidang informatika. Nah, di pertemuan minggu ketiga akan membahas tentang software pembelajaran interaktif, minggu keempat membahas aplikasi pembelajaran online, minggu kelima membahas video pembelajaran, minggu keenam tentang software simulasi komputer, minggu ketujuh akan membahas tentang game edukasi.
Nah, minggu ke-8 sesuai dengan rencana, maka minggu ke-8 dilaksanakan yang namanya ujian tengah semester. Selanjutnya pada pertemuan 9 akan melanjutkan membahas tentang pengembangan media pembelajaran informatika, di mana di sana disampaikan bagaimana konsep pengembangan itu dilakukan. Tahapan apa saja yang harus dilalui untuk melakukan pengembangan media pembelajaran informatika. Di pertemuan 9 juga dijelaskan prosedur atau model-model pengembangan apa saja yang bisa digunakan untuk dijadikan acuan dalam mengembangkan sebuah produk media pembelajaran informatika. Nah, di pertemuan 9 juga nanti akan dijelaskan prosedur pengerjaan proyek akhir mahasiswa yang berupa pengembangan produk media pembelajaran informatika yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-10 akan dijelaskan tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, mulai dari pemanfaatan teknologi artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, ataupun teknologi-teknologi terkini yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan materi atau sebagai media dalam pembelajaran informatika. Nah, untuk pertemuan ini bisa disampaikan 2-3 kali pertemuan untuk bisa menyampaikan keseluruhan materi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di minggu ke-14 itu nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran informatika yang benar, mulai dari penyusunan instrumen, kemudian tahapan analisis evaluasinya seperti apa, dan bagaimana cara mengolah data hasil evaluasi sehingga menciptakan produk luaran produk media pembelajaran yang layak digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan media pembelajaran informatika yang saya terapkan di perguruan tinggi menggunakan model case method dan team based project dengan pendekatan metode pembelajaran class discussion, sehingga setiap pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan akan berfokus pada mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus permasalahan dalam pembelajaran, sehingga pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu membuat dan menciptakan produk akhir media pembelajaran informatika dengan baik, di mana model pembelajaran case method akan dilaksanakan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, di mana model case method ini akan berfokus pada memperdalam pemahaman konseptual materi media pembelajaran informatika. Sedangkan model pembelajaran team based project akan dilaksanakan pada perkuliahan 9 sampai perkuliahan ke-15, di mana model team based project ini akan berfokus pada terciptanya sebuah produk media pembelajaran informatika, sehingga produk yang dihasilkan sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Adapun sistem penilaian mata kuliah media pembelajaran informatika ini didasarkan pada 6 aspek penilaian. Yang pertama adalah penilaian partisipasi aktif dengan bobot 20%, di mana penilaian ini didasarkan pada presentasi kehadiran mahasiswa serta aktivitas diskusi, baik itu diskusi di kelas maupun diskusi melalui learning management system. Kemudian penilaian yang kedua didasarkan pada penilaian tugas dengan bobot 10%, di mana tugas yang dimaksud adalah tugas mingguan, baik itu berupa individu maupun tugas kelompok. Penilaian yang ketiga merupakan penilaian kuis dengan bobot 5% yang dilakukan selama 1 semester sebanyak 2 kali. Kemudian penilaian yang keempat adalah penilaian hasil proyek, di mana penilaian hasil proyek ini memiliki bobot 30% yang didasarkan pada hasil presentasi dan demonstrasi hasil proyek akhir pengembangan media pembelajaran informatika yang telah dilakukan. Kemudian penilaian yang kelima itu didasarkan pada penilaian ujian tengah semester dengan bobot 15%, di mana ujian tengah semester ini mengacu pada hasil analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran informatika yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah.
penilaian yang terakhir merupakan penilaian ujian akhir semester dengan bobot 20%, di mana penilaian ini didasarkan pada hasil produk akhir media pembelajaran informatika yang sudah dikembangkan. Demikian deskripsi singkat terkait mata kuliah media pembelajaran informatika yang saya ampu. Mari kita simak sama-sama proses pembelajaran di kelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Oke. Panas ya? Panas ya. Semarang ini cuacanya sedang panas sekali ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap melaksanakan pembelajaran ya, mungkin ruangannya ada AC-nya ya, jadi agak dingin-dingin ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Sekian. Oke, hari ini saya akan menjelaskan materi pada minggu kedua, yaitu tentang konsep media pembelajaran informatika ya. Nah, sebelum saya jelaskan materi terkait konsep media pembelajaran informatika, kalian seperti biasa kalian melakukan presensi kehadiran melalui QR code berikut ini. Sudah ya? Kalau sudah, saya lanjutkan lagi pembahasan materi pada minggu kedua ya, yaitu tentang konsep media pembelajaran informatika. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu menjelaskan konsep media pembelajaran informatika ya, dan jenis-jenis media pembelajaran informatika berdasarkan fungsinya ya. Yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis dan menentukan jenis-jenis media pembelajaran yang sesuai ya dengan kebutuhan pembelajaran yang ada di sekolah atau permasalahan studi kasus yang nanti akan diberikan ya. Nah, capaiannya ada dua ini. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk membahas konseptual pada mata pelajaran media pembelajaran informatika hari ini ada peta konsep pembelajaran, di mana sebenarnya untuk bisa kalian menguasai materi media pembelajaran informatika, kalian sebelumnya harus bisa menguasai materi di mana sudah disampaikan pada mata kuliah interaksi manusia komputer ya, di mana di sana dijelaskan beberapa materi tentang konsep desain UI UX ya, kemudian konsep tentang bagaimana kita mengatur layout ya, tata letak gitu ya, kemudian warna ya, dan seterusnya. Nah, di mana konsep yang sudah dijelaskan pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini, nanti prinsip-prinsip itu bisa diterapkan dalam pembuatan media pembelajaran informatika ya. Nah, setelah itu, setelah kita mampu mempelajari konsep media pembelajaran informatika ini, konsep ini nanti kita coba terapkan ke dalam mata kuliah yang namanya pembelajaran mikro, di mana nanti kalian di sana diharapkan mampu ya menyampaikan materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari dari media pembelajaran informatika ini untuk mendukung pembelajaran yang kalian sampaikan ya. Nah, dalam materi ini ya, apa itu media pembelajaran informatika ya? Untuk mempelajari sebuah teoritis atau konseptual, maka kita bisa menggunakan salah satu cara ya, yaitu membreakdown atau memecahkan beberapa teori menjadi lebih sederhana ya. Nah, di dalam konsep media pembelajaran informatika ada dua keyword atau dua kata utama, yaitu di sini ada media pembelajaran dan informatika ya. Apa itu media pembelajaran? Mungkin ada yang masih ingat perkuliahan minggu lalu yang kita sudah membahas tentang konsep media pembelajaran. Apa itu? Ya, silahkan Mbak. Izin jawab Pak. Media pembelajaran itu kan terdiri dari kata media dan pembelajaran, yang dimana itu media itu dapat diartikan sebagai perantara dan pembelajaran itu proses belajar mengajar. Jadi media pembelajaran adalah
perantara yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu ya. Dari pendapat teman kalian tadi bisa kita simpulkan ya bahwa yang namanya media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ya, dari pengirim ke penerima pesan, sehingga bisa memunculkan rangsangan pikiran, ya, perasaan, kemudian perhatian, serta minat peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, kalau kita berbicara terkait dengan pembelajaran, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya konsep komunikasi, di mana yang namanya komunikasi itu ada sumber, ya, sumber komunikasi, kemudian ada yang namanya penerima komunikasi. Ya. Jadi perantara antara sumber pesan dan penerima pesan itu dinamakan media. Ya. Nah, dalam setiap komunikasi maka ada hubungan dua arah antara si pengirim pesan dengan penerima pesan. Jadi ketika kita melakukan komunikasi maka timbul yang namanya feedback. Feedbacknya itu bisa bermacam-macam, bisa berupa pemahaman materi, bisa merangsang pertanyaan, ya, dan segala macam. Oke, kemudian konsep informatika. Apa itu informatika? Ya. Nah, kalau kita baca dari sini, informatika itu adalah studi tentang penggunaan komputer yang meliputi pengumpulan, ya, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebarluasan informasi. Ya. Konsep ini memungkinkan kita belajar mulai dari perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Ya. Nah, di bidang informatika ini seperti yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, bahwa bidang ilmu informatika ini punya yang namanya kompetensi bidang ilmu informatika. Ya. Nah, secara umum bidang ilmu informatika ini ada dua kompetensi utama yang tertuang dalam bidang kompetensi yang sudah ada di kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum Merdeka itu membagi bidang ilmu informatika ini menjadi dua, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game, dan teknik komputer jaringan dan telekomunikasi. Jadi ada dua kompetensi utama itu yang nantinya bisa kita, dari kedua konsep itu tadi, bisa kita simpulkan bahwa media belajar informatika itu merupakan suatu alat atau teknologi, ya, yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mempelajari materi di bidang ilmu informatika. Jadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana sih peran media pembelajaran ini bisa meningkatkan kompetensi di bidang informatika. Nah, ini nanti akan kita coba telusuri, kita analisis bagaimana sih peran media ini nanti, ya, bisa membantu kita dalam memahami bahkan meningkatkan kompetensi kita dalam mempelajari bidang ilmu informatika. Nah, dalam bidang ilmu dalam media belajar informatika ada beberapa jenis media pembelajaran yang mungkin beberapa dari kita sudah pernah menggunakan, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan tool-tool media pembelajaran online, contohnya Google Translate, gitu ya. Nah, nanti setelah ini kita akan bahas, ya, contoh-contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi di bidang informatika. Nah, selain itu ada juga video pembelajaran. Nah, ini mungkin sudah nggak asing lagi, ya, yang namanya video pembelajaran. Ya, contoh platformnya apa yang paling banyak digunakan? YouTube. Ya, nah, YouTube itu platform yang mungkin tidak berbayar, ya. Kita bisa memanfaatkan platform YouTube untuk berbagi materi, ya, entah itu materi pembelajaran, bahkan aktivitas kita sehari-hari, ya, seperti vlog dan seterusnya.
ya. Tapi khusus untuk video pembelajaran ini konteksnya adalah untuk pembelajaran. Jadi ya fungsinya juga berbeda ya. Video ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman atau kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya ada software simulasi komputer ya. Nah ini mungkin beberapa kalian sudah pernah pakai. Contohnya apa? Cisco. Apalagi? Electronic Workbench ya. Nah, apalagi? MATLAB ya dan seterusnya. Ada banyak sekali. Jadi selain video pembelajaran ada juga software simulasi komputer yang ini bisa kita manfaatkan ya teknologinya. Nah selanjutnya setelah kita mempelajari jenis-jenis media pembelajaran informatika tadi ya, mulai dari aplikasi pembelajaran online, software pembelajaran interaktif gitu ya, video pembelajaran, kemudian software simulasi, dan yang terakhir ada komunikasi. Nah bagaimana sih cara kita menentukan media pembelajaran yang baik itu? Nah itu kan sebuah pertanyaan gitu ya, yang tentunya kita harus bisa mengerti bagaimana sih cara menentukan jenis media pembelajaran yang tepat. Nah ini ada beberapa tahapan ya yang perlu kita perhatikan, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan untuk menganalisis pemilihan media pembelajaran yang tepat. Nah yang pertama kita harus menentukan identifikasi tujuan pembelajarannya. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran. Gimana itu kita bisa katakan ya? Itu bisa tercantum dalam tujuan instruksional atau juga kita bisa telaah dari kurikulum. Ya, nah itu kita harus tentukan. Selain itu kita juga harus tahu capaian kompetensinya itu sampai mana, sampai level berapa. Ya. Nah seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita juga harus bisa mengenali peserta didik. Ya, peserta didik itu di level berapa? Level untuk fase A, kalau di kurikulum Merdeka itu ada fase A, B, C sampai fase F. Di mana fase A itu adalah fase untuk anak kelas SD, gitu ya, kelas 1 sampai kelas 3 ya, dan seterusnya sampai fase F itu untuk siswa kelas 12. Ya. Jadi kita harus tahu peserta didik ini itu ada di fase berapa. Tentunya media pembelajaran yang kita nanti akan gunakan harus menyesuaikan kepada peserta didik yang akan menggunakan. Ya. Contohnya, ya software simulasi komputer apa kita bisa terapkan untuk siswa kelas SD? Nggak bisa. Ya. Kenapa? Kenapa? Nah, karena terlalu kompleks ya. Karena siswa SD ngetik saja belum tentu bisa gitu, apalagi mengoperasikan software simulasi. Ya, jadi kita harus tahu nih, siapa sih target peserta didik kita. Nah, selain itu juga kita harus tahu yang namanya gaya belajar. Gaya belajarnya siswa itu seperti apa? Ya, apakah siswa itu lebih suka mendengarkan atau melihat visualisasi atau melakukan aktivitas secara langsung menggunakan kinestetik ya, atau menggunakan audio visual gitu ya, yang berupa video. Nah kita harus cari tahu arah kritik atau gaya belajarnya siswa itu seperti apa. Nah setelah itu juga kita harus bisa mempertimbangkan konteks pembelajarannya ya. Konteks pembelajarannya itu bisa berupa nanti pembelajarannya itu dilaksanakan secara daring atau mungkin secara luring gitu ya, atau mungkin pembelajarannya itu dilaksanakan di kelas atau di laboratorium gitu ya, yang tentunya fasilitasnya dan sumber dayanya itu berbeda. Kalau pelaksanaan pembelajaran di kelas gitu ya, mungkin fasilitasnya bisa berupa proyektor gitu ya, atau mungkin LCD ya. Kalau pembelajaran di laboratorium tentunya ada fasilitas komputer bisa kita ya, seperti itu. Kita harus tahu nih pertimbangan konteks pembelajarannya seperti apa. Nah setelah itu mempertimbangkan aspek fleksibilitas dan aksesibilitas.
ya, dimana ini mengacu pada kemudahan akses. Gimana sih media pembelajaran itu supaya mudah untuk diakses oleh semua peserta didik. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk Pak Rizka telah menyempatkan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya di sini Muhammad Zidka Segaf akan mewakili dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, lalu ada Alifian, Ayu Apriliani, dan Faila. Di sini kami diberi tugas untuk mendiskusikan media pembelajaran apa sih yang efektif untuk digunakan untuk memberikan materi pelajaran rutin kepada siswa-siswa. Nah, kelompok kami ternyata mendapatkan bahwa software simulasi komputer itu lebih cocok untuk digunakan pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari para mahasiswa tadi berdasarkan kelompok ya. Tadi sudah disampaikan setiap studi kasus punya permasalahannya sendiri, dan setiap kelompok tadi juga sudah memberikan alternatif solusi ya terkait pemilihan jenis media yang sesuai, mulai dari video pembelajaran, kemudian tadi ada yang game edukasi gitu ya, ada yang pakai software simulasi ya, dan macam-macam tadi ya. Nah, tentunya dalam kita menganalisis sebuah permasalahan, tak lupa kita juga mempertimbangkan kelima aspek tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya. Hari ini kita sudah mempelajari ya tentang bagaimana konsep media pembelajaran, yang media pembelajaran, kemudian bidang ilmu informatika gitu ya, sampai menghasilkan sebuah konsep yang namanya media pembelajaran informatika. Bahwa media pembelajaran informatika itu merupakan suatu alat atau teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensi di bidang ilmu informatika. Kemudian selain itu tadi juga kita sudah bahas ya, ada 5 jenis media pembelajaran informatika yang mulai dari software pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran online gitu ya, kemudian video pembelajaran, software simulasi komputer, dan game edukasi ya. Nah, selain itu juga kita sudah belajar cara menganalisis pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran ya. Ada 5 aspek utama dalam kita melakukan analisis kebutuhan pembelajaran ya, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian peserta didiknya ya, kemudian konteks pembelajaran, kemudian dari sisi fleksibilitas dan aksesibilitas ya, sampai pada metode pembelajaran yang digunakan. Nah, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, demikian tadi deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah media pembelajaran informatika yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah media pembelajaran informatika di program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Semarang, Fakultas Teknik, rekan-rekan dosen dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, serta adik-adik mahasiswa semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.